Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Tadarusan Alkitab kita bisa dilanjutkan ya. Dan saya tidak sabar untuk kita memulai lagi pembahasan kita soal Amsal. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk satu hati kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Saat ini Bapak, kami ingin mengenal dirimu lewat nasihat masukan dari Salomo lewat Amsalnya. Maka bicara kepada kami lewat firman-Mu ini, dan ajar kami kebenaran-Mu. Jangan satupun kami yang Kau lalui. Kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Yuk Bapak Ibu, kita mulai tadarusan kita. Dan kita akan mulai membaca Amsal pasal 22 ya. Kita akan baca ayat yang pertama dan seterusnya bersama saya Bapak Ibu ya. Demikian firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin membela diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya, orang tuanya pun, kita ulang ya 6 ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usilah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terpelosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Amsal-amsal orang bijak, perikop berikutnya. Lanjut ya, ayat 17. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Supaya engkau menaruh kepercayaan kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang. Ya, kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Jangan merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka, dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Janganlah engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, Amsal pasal yang ke 22 tadi mengajarkan kita banyak hal Bapak Ibu ya. Tentu tadi yang teringat ayat-ayat yang terakhir itu ya. Ada kalimat kita tidak boleh, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang yang pemarah gitu ya. Ini menarik sebenarnya. Ya, karena kebanyakan kita itu belum bisa juga ya, membeda-bedakan ya. Kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan yang baik. Ini
tentu juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Salomo dalam ayat-ayat yang kita baca dalam Amsal 22 ini. Ya. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Ayat 25-nya kalau tidak salah berkata demikian. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakumu atau tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jadi, kalau kita bergaul dengan orang yang suka marah, suka gusar gitu ya, bergaul dengan seorang pemarah gitu ya, itu kita akan menjadi biasa dengan tingkah lakunya. Meskipun kita tidak mungkin jadi pemarah misalnya, tapi kita akan memaklumi orang seperti itu. Ya. Memaklumi tingkahnya. Oh, nggak apa-apa lah orang yang sering marah. Aku sudah terbiasa melihat dan hidup bersamanya gitu ya. Nah, kalau kita memaklumi tindakan yang seperti ini, itu nanti kita, kalau kata Amsalnya Salomo ini, kita akan memasang jerat juga. Karena bisa saja apa yang kita dapatkan, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita terima selama berteman dengan seorang pemarah ini terekam di alam bawah sadar, dan ketika nanti kita sedang ada masalah, itu bisa meledak. Dan kita akhirnya dalam alam bawah sadar kita, karena sudah membiasakan hal tadi, oh marah itu biasa, kita juga akan bisa jadi keluar gitu. Meskipun kita tidak punya karakter pemarah, tapi ekspresi itu bisa keluar sehingga nanti akan menjadi jerat bagi kita di masa depan. Kita nggak bisa nahan emosi, kita keluar cuma sekali itu, tapi itu menjadi bad memories bagi banyak orang atau orang yang sedang kita berkomunikasi dengannya. Dan itu akan menjadi jerat tadi, akan menjadi masalah bagi kita. Padahal bukan karakter kita. Tapi karena kita hidup dengan orang yang seperti ini, kita memaklumi tindakannya, kita memaklumi apa yang dia lakukan, itu terekam. Makanya ya jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti ini. Juga tadi kembali saya pernah ingat di Amsal berapa juga, jangan menjadi orang yang menjadi penanggung hutang. Jadi orang lain yang berhutang, tapi karena kita mengasihi dia dan lain sebagainya, kita bilang ya udahlah, aku yang nanggung nanti. Ya, tetap teman kita yang nyicil, tapi kita jadi penanggung. Jadi mungkin dia tadinya nggak bisa mencicil, sudah dikejar debt collector, saya jadi penanggungnya gitu ya. Tapi cicilan tetap dia. Tapi kalau orang itu memang niatnya jahat, orang itu memang karakternya buruk, kan tidak membayar cicilan akan bisa terjadi di kemudian hari. Dan kalau itu terjadi, maka debt collector itu akan mengejar kita sebagai penanggung hutangnya kan. Sehingga tadi kalau kita tidak salah di ayat 27-nya atau 28 gitu ya. Jadi orang yang menjadi penanggung hutang itu akhirnya menjadi tidak punya apa-apa karena kita dengan secara sadar mengambil tempat tidur kita sendiri dari bawah kita. Ya. Karena memang kita akhirnya membayarkan hutangnya orang. Maka jangan jadi orang yang seperti itu. Intinya kita harus mengasihi orang, tapi mengasihi orang juga sesuai dengan batas-batas yang kita mampu. Nangkep ya saudara ya. Dan jangan sampai kita jadi penanggung hutang, karena kita begitu mengasihi teman kita langsung ekspresikan aja. Ya, karena kita mengasihi teman kita itu, tanpa kita menyadari bahwa itu kalau kita menjadi penanggung hutangnya dan kita harus membayar hutangnya, semua yang kita miliki akan lenyap. Ya kalau Bapak Ibu itu tinggal seorang diri, ya nggak punya tanggungan. Tapi kalau sudah berkeluarga, kita jadi penanggung hutang teman kita tanpa memberitahukan pasangan kita, ya itu kan jadi bermasalah nanti ke depannya. Bermasalah dengan kita secara pribadi dan juga orang yang kita cintai, pasangan kita kah, anak kita kah, keluarga kita kah, kan itu kan jadi efek bola salju yang panjang yang berdampak bukan pada diri kita saja, tapi pada orang-orang di sekitar kita. Jadi tadi ya, jangan menjadi orang yang karena firman Tuhan katakan kasihilah sesama manusia, kita mengasihi dia begitu rupa, ya, tapi tanpa melihat siapa kitanya gitu. Sehingga akhirnya yang kita lakukan itu malah menjadi bumerang bagi kita. Niatnya baik, tapi dampak yang tidak baik malah terjadi atas kita. Dan kalau itu terjadi, ya salah kita sendiri karena kita tidak berhikmat dalam konteks kita yang sudah baca Amsal 22, karena kita tidak mendengarkan nasihat dari Salomo, orang yang berhikmat ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada juga tadi kalau kita baca firman Tuhan tadi di Amsal 22 tadi di ayat-ayat awal. Dikatakan bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Berapa banyak saudara yang sudah menguji hal ini? Orang yang rendah hati, orang yang nggak sombong, ya,
orang yang takut akan Tuhan, melandasi semua prinsip hidupnya itu takut akan Tuhan, itu dampaknya, ganjarannya adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya. Maka mulailah kita mendengarkan nasihat dari Salomo ini. Selain Salomo itu orang yang berhikmat, Salomo juga orang yang terkaya kan. Jadi dia kompeten sekali untuk mengajarkan kita ini. Bahwa mulailah jadi orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Ketika kita punya segalanya, ya kita harus low profile, rendah hati aja, ya. Dan juga kita harus senantiasa takut akan Tuhan. Berkali-kali sudah dalam tadarusan ini kayak saya mengingatkan pemahaman saya soal takut akan Tuhan tuh berusaha untuk tidak melakukan apapun yang membuat Tuhan itu tidak suka. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Kudus, maka ya kita harus jaga hidup kita kudus adanya, supaya kita tidak serong hati, tidak berperilaku yang menyimpang, yang itu akan menyakitkan Tuhan. Sebab kalau kita berbuat dosa, kecil, besar, karena banyak orang masih mengatakan ada dosa kecil, dosa besar. Tapi kalau Bapak Ibu ikuti tadi, saya live IG pagi hari, saya bilang nggak ada dosa besar, dosa kecil. Dosa is dosa. Nggak ada bohong demi kebaikan. Bohong itu bohong. Meskipun itu tidak berdampak apa-apa, tapi ya jangan bohong gitu. Ya. Nah, kalau kita sudah jadi orang yang takut akan Tuhan, tadi ganjarannya itu pasti ada, ya saudara ya. Kita akan diberkati, ya. Terus juga kita akan dihormati orang, dan kita akan memperoleh yang namanya kehidupan itu. Ini yang harus kita kerjakan, ya. Saya kembalikan lagi kepada saudara, apakah mau mengerjakan yang Salomo sarankan kepada kita di dalam Amsal 22 ini, ya. Kemudian juga ada kalimat Amsal 22 ini yang berkata bahwa duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Nah, selaras tadi dengan ayat-ayat yang kita baca, jangan bergaul dengan orang yang pemarah tadi. Sebab orang yang orang yang serong hatinya, ya pemarah itu kan serong hatinya. Orang disuruh mengendalikan diri supaya hidup tenang, tapi dia terus tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya temperamental, emosional, pemarah gitu ya. Nah, orang yang serong hatinya ini tinggal nunggu perangkap aja menjebak dia. Jadi dia kayak naruh perangkap untuk dirinya sendiri. Ya, kalau ngomongin perangkap tuh saya misalnya inget ya film-film di luar sana ya, di mana ada orang-orang yang tinggal di Amerika kan itu masih hutan gitu ya, masih kalau tinggal di pedesaan tuh ya ada babi hutan lah, ada binatang-binatang buas lah. Jadi mereka tuh banyak naruh perangkap-perangkap ya. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, kita menjadi orang yang masih serong hati, masih gampang berbuat dosa, itu perangkap yang kita tabur itu, yang kita taruh itu akan mengenai atau melukai diri kita sendiri. Jadi kalau orang, kata Salomo, ingin memelihara dirinya sendiri, jauhi orang itu, jauhi orang yang seperti itu, jauhi orang yang serong hatinya. Jadi Bapak Ibu berteman itu bagus, kita harus berteman dengan siapa saja. Tapi kalau kita tahu teman kita ini serong hatinya, teman kita ini suka hidup dalam kedagingan, teman kita ini suka untuk dengan sengaja berbuat yang sudah tahu salah tapi dia langgar, ya. Mungkin orang ini tidak percaya Tuhan dan lain sebagainya, tapi ada juga orang-orang yang setia sama Tuhan katanya tapi masih hidup dalam dosa. Nah, kalau orang-orang seperti ini ya udah jauhi. Ya. Bahkan kalau Bapak Ibu ketemu hamba Tuhan tapi kesaksiannya palsu di mimbar. Ya. Kita kenal banget dia, kita tahu banget siapa dia, tapi dia kalau ngomong itu berbalik atau bertolak belakang dengan kehidupan dia yang kita tahu dalam keseharian. Ya tinggalin orang seperti ini. Ya. Saya punyalah pengalaman gitu ya, bertemu atau mengenal seseorang yang disebut dengan hamba Tuhan di zaman saya masih remaja dulu, yang saya tahu ya mulutnya serong, ya hatinya serong, bukan hal yang big deal ya, tapi suka ngomong besar gitu. Ngomong besar ini bisa dia berbohong ya, cuma soal kesaksian aja lah ya, terlalu lebay gitu ya, dihiperbolakan dalam bahasa pribahasa ya. Misalnya kesaksiannya itu ngomongnya misalnya A, tapi ditambahin jadi A plus gitu ya. A plus gitu ya. Nah, padahal saya tahu itu sebenarnya cuma A gitu. Nah, saya memang belajar untuk konsisten aja, bukan berarti saya jadi orang yang
tidak mau bergaul, tidak mau berteman, tapi orang yang seperti ini ya saya jauhi. Ya, saya ingat banget dulu di zaman awal saya jadi seorang yang mau apa namanya mendalami kebenaran firman Tuhan, masuk ke sekolah tinggi teologi ya. Ada beberapa orang kan, puluhan orang tepatnya satu angkatan dengan saya, sekitar 60-an orang. Saya mulai mencermati itu. Dari yang paling muda sampai yang paling tua, ya. Saya lihat gitu. Saya jujur pilih-pilih karena kalau Bapak Ibu tahu kesaksian saya ketika saya bertobat itu kan saya sudah meninggalkan teman-teman saya, ya. Saya meninggalkan pergaulan saya yang lama gitu. Jadi saya udah dalam hati ngomong, gue udah bayar harga nih, ya. Gue udah tinggalin semua teman-teman gue. Jadi kalaupun ke depan ini punya teman baru ya gue pilih temennya, bukan teman-teman yang apa namanya serampangan aja untuk bisa jadi teman atau berteman dengan gue. Karena kalau milihnya sembarangan aja, ngapain gue tinggalin teman-teman gue di masa lalu, ya. Meskipun mereka hidup kedagingan, tapi gue udah tahu siapa mereka, ya. Belangnya gue udah tahu gitu ya. Bagus jeleknya saya sudah tahu. Jadi saya lebih gampang menjaga diri bergaul dengan teman-teman lama saya daripada harus bertemu dengan teman yang baru kan. Makanya ketika saya bertobat itu kan saya tidak punya teman lagi karena teman lama saya hampir saya tinggalkan semuanya. Terus saya masuk dalam sekolah teologi, dalam komunitas gereja yang baru, dan saya coba memilih teman-teman. Nah, yang paling intensif ya di perkuliahan itu, karena ketika saya usia 27-26 lahir baru begitu, saya langsung kuliah lagi S1 saya. Ya ketemu tadi S1 ya. Ada yang umur baru lulus SMA, 17, 18, sampai ada yang udah umur 50-an, 60-an juga udah ada gitu ya. Karena itu kelas profesional, kelas malam, jadi yang pesertanya tuh range umurnya rentangnya jauh sekali. Jadi ya memang ada kegamangan, tapi sekaligus saya bersyukur karena ketika saya lahir baru, saya langsung ada dalam apa tanda kutip ya pertemanan di kelas yang saya bisa apa namanya mengenal dan memahami atau belajar tentang orang yang secara dekat karena hampir tiap hari ketemu gitu ya, yang rentang umurnya panjang sekali. Jadi ada yang saya amati kok udah senior gitu ya, tapi masih sering bohong ya, ngomongnya masih gede banget gitu ya. Ada yang junior juga di bawah saya jauh tapi ngomongnya juga hiperbola banget gitu ya. Ada yang apa ya, yang katanya udah mapan, udah segala-galanya, tapi dalam ujian atau tes gitu masih sering nyontek gitu. Saya bilang buat apa sih kuliah teologi nyontek itu buat apa? Apa untungnya gitu? Nilai bagus juga kalau udah usia umur 50-60 apa untungnya gitu kan? Makanya saya tidak memahami misal kalau orang sudah kuliah misalnya hamba Tuhan gitu ya. Kan ada banyak hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang akhirnya upgrade ilmu teologianya dengan kuliah lagi. Sudah melayani Tuhan selama ini, tapi dalam perkuliahannya entah S1, S2, S3, itu ya masih mengejar nilai. Nah, karena mengejar nilai ya berusaha menghalalkan segala cara ya. Ada yang nyontek dan lain sebagainya. Kalau bagi saya buat apa gitu? Udah usia segitu tuh buat apa? Makanya ketika saya di usia 26-27 itu tuh saya terkejut-kejut gitu ya. Saya berpikir saya kuliah teologi itu bukan ngejar nilai, meskipun harus diakui saya boleh sedikit berbangga bahwa nilai saya termasuk yang terbaik, bahkan mungkin terbaik di angkatan saya dan juga lulus tercepat di angkatan saya, dan mungkin sepanjang sejarah alma mater saya S1 itu yang lulusan tercepat cuma 3 tahun ya saya gitu ya. Tapi itu bukan tujuan sebenarnya. Ya saya cuma ingin aja ngapain lama-lama, dan juga saya kesini bukan cuma nyari nilai, tapi bukan nyari nilai karena buat apa nilai dengan usia umur 27 tahun 26 itu. Saya cuma pengen dapat ilmu supaya saya kalau nanti melayani Tuhan saya tidak salah dalam entah menafsirkan Alkitab kah atau melayani, karena saya sudah punya dasar. Jadi hanya seperti prosedural ada untuk memperlengkapi diri. Sebenarnya nggak perlu kuliah lagi, nggak apa-apa gitu. Saya sangat yakin sekali kalau saya memang dipanggil Tuhan, ya saya nggak perlu kuliah lagi, nggak apa-apa gitu. Tapi saya sadar bahwa saya harus memperlengkapi diri, karena meskipun saya sudah melayani Tuhan sejak SMP jadi guru sekolah minggu, tapi melayani orang dengan jumlah yang banyak, berkhotbah dengan rutin misalnya, kan mimpinya begitu kan ya, mengajar orang untuk semakin kenal dengan Tuhan secara berkelanjutan, itu kan butuh sesuatu yang namanya ilmu, ya bukan cuma pengalaman, bukan cuma sekedar koar-koar. Maka saya kuliah tuh udah dapat itu. Jadi ketika saya ikut kuliah juga, maafkan saya, kayak mata kuliah yang tidak terlalu urgent gitu bagi saya, kayak filsafat gitu ya,
Ya saya cuma tahu aja, oh filsafat ini seperti ini. Saya mengerti oh arti dasar filsafat itu apa, kenapa orang disebut filsuf ya. Kenapa itu disebut sebagai apa namanya filsafat. Itu yang saya pelajari dasarnya, tapi filsuf A itu filsafat terkenalnya apa, saya ngapain ngapalin kayak gitu. Jadi ya ketika ada ujian pun ketika saya nggak hafal, saya nggak pentingkan banget. Yang penting saya ngerti ya. Kenapa zaman dulu di abad-abad sebelum Masehi itu ada filsuf-filsuf Yunani yang begitu terkenal sampai sekarang bahkan terkemuka, Socrates ya. Banyak sekali kan Bapak Ibu ya, filsuf-filsuf ternama itu. Saya belajar basicnya. Kayak contoh belajar agama suku. Agama suku itu apa gitu ya. Saya tahu di SD SMP animisme, dinamisme. Ternyata agama suku bukan cuma sekedar animisme, dinamisme karena kami belajar ya. Saya cuma ternyata di Indonesia ini bahkan orang yang sudah beragama pun masih terikat dengan budaya nenek moyangnya ya. Nah, itu intinya yang saya dapatkan. Saya nggak belajar tentang apa saja agama suku di Indonesia ini ya. Itu ada tersebar di mana saja, apa kepercayaan intinya. Bagi saya hal-hal itu tidak penting gitu. Sama apalagi yang dalam core teologi juga. Ketika saya belajar misalnya uh, survei perjanjian baru atau survei perjanjian lama, yang saya pelajari itu bukan apa namanya kitab Korintus ya. Korintus itu di kota apa ya, penduduknya jumlahnya berapa saat itu, bukan itu. Tapi saya belajar kenapa kita harus memahami kota Korintus ketika kita belajar surat Korintus misalnya. Oh, karena latar belakang penduduknya begini. Itu kenapa dulu Paulus nulis begini, Paulus ngajar begini. Nah, saya coba memahami itu. Nah, ketika saya akhirnya punya pemikiran seperti itu, akhirnya ketika ujian atau buat tugas apapun dengan harapan dapat nilai A itu nggak ada. Yang penting ya udah mengerjakan aja sesuai dengan kapasitas saya, dan saya mendalami sesuatu. Kalau itu misalnya karya tulis ya, setiap saya bikin skripsi, maafkan setiap saya bikin karya tulis, artikel, tugas akhir, tugas baca, itu goalnya itu. Jadi saya memahami ya. Jadi kalau ada tugas baca juga, kalau teman-teman saya yang lain, saya masih ingat banget di zaman itu kalau tugas baca itu cuma copy paste aja ya. Cuma copy paste bukunya terus langsung dipindahin. Jadi laporan bacanya itu. Tapi kalau saya enggak, saya kalau waktunya tidak ada bisa menyelesaikan satu buku penuh ya, saya coba baca dengan cepat, misalnya bab berapa yang saya anggap menarik buat saya ya, terus saya baca bab itu, kemudian saya bahasakan dalam bahasa saya apa yang saya dapatkan dari bab itu. Dan saya bilang sama dosen saya, karena waktu saya belum sempat membaca semua buku. Bayangin kalau suruh bikin laporan baca buku, bukunya tuh tebalnya 300, 400, 500 halaman, bagaimana bisa gitu. Dikasih waktu cuman sebulan atau seminggu untuk menyelesaikan itu. Padahal kita punya tugas-tugas yang lainnya. Kan nggak mungkin. Impossible. Maka ya saya tidak copy paste. Kalau teman-teman saya tuh copy paste, jadi banyak sekali lembarannya. Kalau saya mah ya udah saya wakilin aja, saya buka daftar isinya misalnya gitu ya. Terus saya baca mana pasal atau bab yang menarik saya untuk saya dalami itu, kemudian saya bilang di laporan saya, karena waktu Pak, minta maaf saya belum sempat membaca semua, tapi saya fokus di bab ini karena bab ini menarik buat saya dan saya berpendapat bab ini tuh begini gini gini gini, pandangan saya tentang bab itu, tentang apa pengetahuan yang dibagikan penulis di bab itu ya. Jadi akhirnya itu bermanfaat buat saya. Nah, kita belajar sekarang ini untuk menjadi orang yang seperti itu Bapak Ibu ya. Menjadi orang yang ya udah gitu ya. Jangan kita akhirnya terhisap atau berada dalam pergaulan orang-orang yang serong hatinya. Dan dalam pertemanan saya di STT itu ya, saya memang akhirnya memilih-milih ya. Tidak ada yang terlalu dekat dengan saya. Adalah 2-3, tapi itu tidak terlalu close banget, tapi karena kewajiban sebagai seorang mahasiswa membentuk kelompok sel gitu ya, dan saya akhirnya ada di situ. Ketika kelompok sel saya jalan dan ada 1-2 yang saya pikir wah kalau gue bergaul terus sama dia bakal rusak nih ya, ya udah gitu ya, saya kalau nggak ada komsel ya tidak bergaul dengan mereka ya. Saya ketika istirahat ya, saya hanya 1-2 dari anggota komsel yang menurut saya cukup baik ya. Ada satu orang tapi sekarang dia sudah nggak ada gitu ya. Dulunya dia punya kesaksian, badungnya minta ampun, usianya hampir sama dengan saya, setahun di atas saya. Dia seorang yang preman lah dalam kesaksian dia ya. Ditangkap polisi, terus dikejar-kejar polisi, jadi buronan itu. Dia pengalaman dia seperti itu. Tapi ketika ketemu saya, itu dia sudah berubah ya. Dia jadi orang yang low profile, meskipun tensi emosinya masih kelihatan gitu ya. Tapi saya sudah melihat dia berubah, dan dia memang jadi orang yang berubah gitu ya.
Dan saya cukup empati. Awalnya dia tidak pernah mau kuliah, dia hanya nemenin kakaknya yang daftar gitu. Kakaknya itu perempuan, usianya mungkin ya mungkin 3-4 tahun di atas dia atau 5 tahun di atas saya lah, seputar kurang lebih di atas kita sekitar 3-4 tahunan gitu. Tapi karena dia terus ikut, dipikirnya ikutnya langsung di kelas lagi kan, waktu awal-awal kan tidak terdata gitu kan, langsung di kelas gitu kan. Dan juga saat itu sekolah kami itu sekolah yang administrasinya saya bilang berkali-kali ya belum rapi banget, jadi ketika kita kuliah malam tidak ada itu admin yang ada ya, adminnya hanya jaga sampai pagi sampai sore saja, ketika kelas malam ya udah, jadi siapapun bisa ada di kelas itu ya. Nah teman saya ini awalnya ikut-ikutan doang, tapi lama kelamaan dia ngerasa enak juga ya, nggak berat juga ya, gue mampu. Apalagi dia dan dia juga bermasalah sebenarnya, saya baru tahu belakangan gitu ya, bahwa dia nggak lulus SMA karena badungnya tadi. Jadi udah ikut kelas tapi administrasinya belum beres gitu ya, terdata sebagai mahasiswa, akhirnya dia bayar juga tapi ijazahnya itu dia tunda-tunda gitu ya. Ya karena memang adminnya belum bagus ya, bisa aja ikut kuliah sampai akhir. Nah, ini karena saya lihat dia orangnya baik, itu saya coba arahkan supaya dia ikut paket paket C gitu ya, supaya bisa dapat SMA paket C ya kalau SMA ya. Paket C, terus akhirnya dia juga bisa ngambil itu ya, dapat. Terus saya lupa apakah dia seperti wisuda apa tidak, cuma karena ketika saya selesai ya saya tidak terlalu dekat lagi dengan teman saya ini ya, cuma ketemu sekali-kali aja, kontek-kontekan, terlebih di dalam semester terakhirnya dia. Saya kan sudah lulus duluan ya, dia tuh ditugaskan ke Batam gitu jadi pelayan Tuhan di sana oleh gereja kami, sehingga cukup jarang ketemu gitu ya. Tapi saya lupa apakah sudah selesai apa tidak. Orang ini bagus gitu ya, karakternya bagus ya, tapi karena tadi ya, apa masa lalunya akhirnya ada sesuatu di dalam dirinya, dan ya bagi saya mati muda gitu ya. Beberapa tahun yang lalu setelah menikah, punya satu anak, anak masih kecil, dia pergi ya untuk kembali kepada Bapak, tapi dia menyelesaikan pertandingannya dengan baik ya. Saya masih terus ingat ya, itu mungkin di perkuliahan saya di S1 saya 3 tahun, yang paling dekat ya dia ini karena ya seumuran, ngomongnya nyambung, dan kami punya latar belakang yang agak badung meskipun dia lebih ekstrim daripada saya gitu ya. Dan ya ada kesamaan-kesamaan itu, jadi kami sering nongkrong, sering jajan bareng, sering jalan bareng ya, dan bahkan pernah mission trip bareng dengan dia ya. Nah Bapak Ibu, jauhilah orang-orang yang serong hatinya ya. Ya saya berusaha itu, dan saya nggak peduli dianggap sombong apa tidak gitu ya. Sebab dalam kelas saya dulu itu ada orang-orang yang sering ngajak-ngajak gitu kan, ngajak kumpul di mana lah, ngajak buka pelayanan lah. Tapi kalau saya lihat, wah orangnya udah nggak bener nih, ngapain buka pelayanan sama dia gitu. Karena pasti nanti akan nggak bener gitu ya. Daripada saya nanti akhirnya terjebak dengan perangkap yang saya buka sendiri, ya saya mendingan ya nggak usah lah ya. Saya cuma pemantau dari jauh saja. Dan inilah yang harus dikerjakan oleh setiap kita Bapak Ibu. Lepas siapapun kita, Bapak Ibu dan Saudara harus menjaga diri. Nah inilah Amsal 22 yang saya dapatkan tadi ya. Saya diingatkan kembali ya, kalau saya mungkin hari ini ya sudah bisa menjaga diri ya. Dan mungkin karena udah usia juga, pertemanan semakin sempit ya. Tapi Bapak Ibu yang masih muda, yang adik-adik saya usia 20 tahun, 30 tahunan ya, yang pergaulannya masih luas, masih buka jaringan di mana-mana ya. Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa hati-hatilah dengan orang yang serong hatinya, dan jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti ini ya. Dengan kau menjaganya dan kau juga melandasi hidupmu dengan rendah hati dan takut akan Tuhan tadi, maka kekayaan, berkat, kehormatan itu akan menyertai saudara. Semoga itu terjadi atas saudara, dan hidupmu akan diberkati. Dan kalau diberkati, ingat jadi berkat bagi banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Gitu ya. Kalau diberkati lewat sharing tadarusan pada malam hari ini, bisa di like, bisa di share ya, dikenalkan program ini kepada yang lainnya, supaya yang lainnya juga mulai ikut belajar baca Alkitab setiap Kamis Jumat Sabtu, 1 pasal sehari bersama dengan saya ya. Terus juga dukung doa supaya program-program yang ada di dalam channel YouTube JKI2 BSD ini semakin jadi berkat. Kalau Bapak Ibu mau belajar banyak tentang kebenaran, bisa ikuti ibadah Minggu Raya ya, dan coba dalami ya apa yang saya bagikan, apa yang saya sampaikan ya. Jangan langsung mengaminkan, juga jangan langsung bilang nggak benar ya. Coba ikuti pengajaran saya,
libatkan Roh Kudus. Ayat-ayat yang saya singkapkan coba dalami lagi. Percayalah Roh Kudus nanti akan menerangi saudara, gitu ya. Dan terima kasih buat kebersamaannya dan kita tutup dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan dari Amsal 22 ini untuk menjadi orang yang tidak bergaul atau menjaga pergaulan dengan orang yang serong hatinya, dengan pemarah. Sebab kalau kami bergaul dengan orang-orang seperti itu, kami sama saja dengan memasang perangkap untuk diri kami sendiri. Dan kami juga diingatkan tadi untuk menjadi orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, jika memang hidup kami ingin diberkati dan juga mendapatkan kehormatan dan memperoleh kehidupan yang daripada sorga. Ampuni salah dosa kami, dan Roh Kudus tolong kami, mampukan kami jadi pelaku firman. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, semoga diberkati lewat program ini, dan sampai jumpa di tadarusan besok. God bless you.